Oke guys, sebelumnya terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Balik lagi bareng gue Michelle Amanda, tentunya di acara yang kalian tunggu-tunggu, Scary Night is Back. Oke guys, jadi gue baru aja dikirimin ini dia, Relax. Nah, Relax ini menurut gue sangat amat membantu gue banget ya, apalagi untuk gue nih yang gak ngerokok. Gue kan gak suka banget sama asap ya. Nah, ini tuh asapnya menurut gue cocok banget buat kita-kita yang gak ngerokok guys. Udah gitu, simple juga, praktis, gak makan tempat, bisa gampang dibawa kemana-mana. Warnanya juga lucu-lucu juga sih. Oh. Dan gue sering bawa ini ke manapun karena sepraktis itu. So, thank you Relax. Oke, di episode kali ini gue akan menceritakan 5 cerita mati suri yang menyeramkan versi Scary Night. Yang pertama ada kisah dari seorang Aslina yang mengaku pernah melihat neraka setelah mati suri. Oke guys, jadi Aslina ini adalah salah seorang yang pernah mengalami pengalaman mati suri dengan perasaan yang bercampur aduk, bahkan sampai ia mengaku pernah melihat neraka guys. Wow. Nah, jadi Aslina ini pernah menceritakan kisahnya di salah satu program di stasiun TV. Nah, jadi awalnya Aslina ini pernah mengalami sakit yang cukup parah guys, sehingga harus membuatnya dibawa ke ruang ICU dalam kondisi tak sadarkan diri. Nah, jadi saat ia dibawa ke rumah sakit, ternyata ia mengalami pengalaman spiritual alias mati suri guys. Nah, Aslina ini mengaku rohnya ini seperti keluar dari jasadnya, bahkan sampai dia bisa melihat jasadnya terbaring di rumah sakit. Nah, jadi saat rohnya keluar dari jasadnya, itu dia mengalami rasa yang sakitnya luar biasa, seperti ditendang, dada sesak, bahkan rasanya seperti dikulitin. Wow, ini gue ceritain ini aja bulu kuduk gue udah merinding banget guys. Nah, jadi pada saat rohnya keluar dari jasadnya, ia melihat 2 orang malaikat yang pastinya berjubah hitam. Sorry, bukan malaikat ya, mungkin nggak ngerti gue malaikat pencabut nyawa atau apa, pokoknya sosok berjubah hitam yang membawanya ke mendiang ayahnya. Lalu ia melakukan perbincangan dengan ayahnya yang berkata, jadi ayahnya tuh berbicara kepada si Aslina ini, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Ini bukan tempatmu, pulanglah. Wow. Jadi dia bertemu dengan mendiang ayahnya saat ia melakukan mati suri, dan ayahnya berkata, pulanglah, apa yang kamu lakukan di sini ini bukan tempatmu. Ini cukup mengerikan sih guys. Awalnya Aslina masih diperlihatkan oleh keadaan yang masih cukup damai, diperlihatkan melihat sejumlah kerumunan para muslimah yang sedang bersenda gurau dan saling menyapa. Namun setelahnya Aslina dibawa ke suatu tempat di mana itu merupakan tempat dosa-dosa besar seperti di neraka guys. Wow. Gue cukup merinding sih dari tadi ceritain kisahnya. Gimana, kalian merinding gak sih? Kalau kalian tiba-tiba disuruh diperlihatkan melihat neraka, bahkan diperlihatkan bagaimana kalian melakukan dosa-dosa besar di dunia, dan itulah yang harus kalian dapatkan. Sejujurnya ini beneran bulu kuduk gue merinding guys. Oke, next kita lanjut ke cerita mati suri yang cukup menyeramkan versi Scary Night berikutnya. Oke, next kita lanjut ke cerita yang kedua. Cerita yang kedua ada cerita dari salah seorang YouTuber, Reza Arab, yang pernah mati suri selama 12 jam guys. Arab bercerita bahwa ia pernah mengalami mati suri karena ia mengidap sakit komplikasi, yaitu lambung bocor dan demam berdarah. Nah, jadi karena Reza Arab ini lahirnya tuh secara prematur 7 bulan guys, dimana itu pasti berpengaruh ke jantungnya. Jadi akhirnya dia pun mengidap penyakit demam berdarah, lambung bocor, jantung, sampai dia harus mengalami muntah-muntah. Setelah 12 jam, Reza Arab pun terbangun, dan saat ia terbangun, dia ternyata sudah berada di dalam kamar mayat guys. Nah, ketika Reza Arab terbangun, ibunya pun terkaget dan langsung memanggil dokter. Wow, coba kalian bayangin deh guys, kalau kalian posisinya sebagai ibunya Reza Arab. Jadi kalian punya salah satu anggota keluarga kalian, anggaplah siapapun itu yang paling kalian sayang, tapi meninggal saat sudah divonis dinyatakan dia sudah mati, meninggal, tiba-tiba hidup lagi. Kalau gue gak bisa bayangin sih,
gue pastinya kaget, shock, mungkin gue bisa teriak lari kali ya guys. Nah oke, jadi setelah ibunya memanggil dokter, hingga detik ini ibunya Reza Arab itu tidak mau bercerita sama sekali tentang apa yang terjadi pada saat itu. Peristiwa ini pun pastinya membingungkan Reza Arab, bahkan sampai detik ini ia benar-benar tidak mengetahui apa yang terjadi sebenarnya pada dirinya. Namun yang ia yakini waktu dia mengalami mati suri, yaitu sedang berada di padang rumput dan melihat satu pohon yang berjarak cukup jauh dari tempat ia berada pada saat itu guys. Jadi kurang lebih begitulah cerita dari Reza Arab yang pernah mengalami mati suri selama 12 jam. Oke, next kita lanjut ke cerita yang ketiga. Oke, jadi cerita yang ketiga ada cerita dari salah seorang yang bernama Ali Susanto yang mengalami amnesia seusai mati suri. Jadi penulis buku Shitlicious, Ali Susanto, pernah mengalami mati suri. Ia mengaku bahwa ia memang nakal saat masih bersekolah nih guys. Jadi pada tanggal 30 Oktober 2003 nih guys, berketepatan di hari ulang tahunnya Ali Susanto yang ke-17, ia pun baru selesai melakukan operasi mata. Nah pada saat itu sedang bulan puasa, jadi pada subuh hari itu ibunya membangunkan Alit. Tapi Alit ini gak suka dibangunin. Karena ia kesal, ia pun memutuskan untuk pergi dari rumah menggunakan motor tapi tanpa helm guys. Nah karena dia ini kan namanya orang baru habis operasi mata ya, pasti masih bebayang-bebayang gitu loh guys penglihatannya. Nah, pada saat ia sedang mengendarai motor, ia pun mengambil posisi ke tengah jalan karena pada saat itu sedang ramai anak-anak yang sedang ingin membangunkan sahur. Tapi saat ia mengambil arah ke tengah jalan, ia tidak sadar, tidak melihat bahwa tepat di depannya sudah ada mobil dan akhirnya boom, tabrakan pun terjadi. Nah, karena kejadian itu pun akhirnya Alit dibawa ke rumah sakit dan tidak sadarkan diri selama 3 pekan. Nah, ketika tak sadarkan diri ternyata Alit mengalami kejadian aneh atau bisa dikatakan dia tuh ternyata sedang mati suri guys. Nah, saat Alit tidak sadarkan diri selama 3 pekan, ia menceritakan pengalamannya apa yang dia lihat selama 3 pekan tak sadarkan diri itu. Jadi ia ada di suatu ruangan yang kosong, namun ia melihat sebuah cahaya. Nah, di situ Alit pun mengikuti cahaya tersebut. Dan akhirnya ia melihat ada sebuah tangga, di mana tangganya terlihat cukup jauh dan tinggi, namun ia tetap mengikuti dan menaiki tangga tersebut. Walaupun terlihat cukup jauh, tapi kok dia merasa kok kayaknya nggak capek ya menelusuri tangga-tangga tersebut. Nah, sesampainya di atas, ia pun melihat ada sebuah pintu yang cukup besar dan ia pun menghampiri pintu tersebut. Setibanya di depan pintu, ia melihat ada seorang penjaga seperti seorang pria yang sedang memegang tombak yang ujungnya berbentuk bulan tapi dipenuhi dengan asap guys. Nah kemudian penjaga itu pun bertanya kepada Alit, mau kemana? Lalu Alit menjawab, aku ingin masuk. Kemudian penjaga itu pun menjawab kembali, belum saatnya kamu masuk. Kemudian Alit ditendang dan akhirnya saat kejadian itu pun ia langsung sadarkan diri dari mati surinya selama 3 pekan. Usai kejadian itu, Alit pun sempat mengalami amnesia sesaat. Bahkan ia lupa bahwa ada keluarganya di ruangan itu, di ruangan rumah sakit yang sedang menunggu dia tak sadarkan diri. Namun setelah kejadian itu semua, itu pula lah akhirnya yang membuat Alit hingga saat ini berubah menjadi lebih baik. Jadi kurang lebih itu dia cerita dari seorang penulis buku Shitlicious yang mengalami amnesia seusai dari mati surinya guys. Oke, kita lanjut ke cerita keempat. Oke, di cerita yang keempat ada cerita dari Deddy Dukun yang diperlihatkan 2 ruas jalan yang berbeda. Jadi penyanyi senior Deddy Dukun pernah mengalami mati suri saat duduk di bangku SMP guys. Nah, ayahnya Deddy Dukun ini merupakan seorang dokter. Dan pada saat itu, Deddy Dukun dinyatakan telah meninggal dunia oleh ayahnya. Nah, pada saat ia mati suri, ia mengalami mimpi yang cukup aneh. Di bawah alam sadarnya, ia diperlihatkan 2 ruas jalan yang berbeda. Jadi di sisi sebelah kiri, ia diperlihatkan hal-hal yang cukup menyeramkan baginya. Nah, di ruas jalan yang lainnya, di sisi yang lainnya, atau sisi sebelah kanan, ia diperlihatkan akan hal-hal yang menyenangkan. Nah, sampai di satu titik ternyata ada jurang nih guys. Nah, karena dia merasa takut dan dia tidak mau masuki jurang,
akhirnya dia pun berkata dia tuh ingin pulang, dan akhirnya dia pun menyadarkan diri atau tersadar dari mati surinya, dan sampai detik ini dia mengaku bahwa Deddy Dukun memiliki teman gaib. Wow, ini cukup menyeramkan sih. Gimana ya rasanya kalian punya teman gaib? Ada gak sih dari kalian yang punya teman gaib gitu guys? Kalau gue sih kayaknya gak mau deh. Kalian ada yang mau gak sih? Nih kameramen gue mau gak punya teman gaib? Ih, gue langsung merinding loh, sumpah nih guys. Oke deh, itu cerita dari Deddy Dukun yang punya teman gaib setelah mati suri. Kita lanjut ke cerita yang kelima. Oke, di cerita yang kelima ada cerita dari Denny Sumargo yang melihat dirinya berbentuk menyeramkan. Wow guys, rupanya seorang Denny Sumargo pernah mengalami mati suri. Jadi ia mengatakan bahwa ia mengalami mati suri saat sedang berada di Gunung Kerinci. Nah, Denny juga mengatakan guys bahwa dirinya melihat sosok yang ia sebut sebagai malaikat. Denny berkata, di situ gue melihat diri gue sangat menyeramkan. Dan tiba-tiba ada suara yang nuntun gue di ruangan tanpa batas, dan diperlihatkanlah di situ seluruh harta gue. Dan kemudian gue juga ditanya oleh sosok ini, apakah kamu sudah siap melepaskan semua hartamu? Dan hatiku menjawab iya, ujar Denny Sumargo. Dan tiba-tiba gue diberitahu kalau gue ternyata harus pulang. Tapi gue langsung bersujud dan gue menolak untuk pulang karena gue ngerasa dunia ini udah gak spesial lagi buat gue atau udah gak penting lagi. Ujar Denny Sumargo guys. Nah, sejak kejadian itu guys, Denny Sumargo sempat merasa kalau dirinya sudah tidak spesial lagi. Bahkan ia sudah sempat merasa kayaknya udah tidak ada nafsu lagi. Hal-hal akan duniawi itu udah tidak membuatnya tertarik lagi. Bahkan Denny Sumargo mengakui bahwa ia sempat mengalami frustasi yang cukup berat selama 2 tahun setelah peristiwa yang ia alami di Gunung Kerinci tersebut. Wah, ini sih luar biasa banget ya guys ya menurut gue. Ceritanya seorang Denny Sumargo yang ternyata begitu luar biasa. Dan dia ternyata pernah mengalami mati suri. Dan kejadian itu pula yang membuat dirinya sekarang berubah menjadi seorang Denny Sumargo yang ya kalian kenal kan. Denny Sumargo seperti apa sekarang. Nah, menurut gue ini luar biasa banget ya kisahnya Denny Sumargo guys. Luar biasa sekali melihat perubahannya Denny Sumargo juga. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi buat kita semua agar tetap menjadi pribadi yang harus lebih baik dan lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Dan bahwa semuanya ini hanyalah kehidupan yang fana. Jadi yang terpenting ialah amal kita untuk di akhirat nanti. Karena semua ini sementara hanya titipan Allah semata guys. Oke deh guys, jadi itu dia 5 cerita mati suri menyeramkan versi Scary Night. Kira-kira gimana menurut kalian? Cukup menyeramkan gak sih kisah mati suri versi Scary Night? Atau kalian punya cerita lagi yang kira-kira pengen kita kulik, kita cari tahu dan kita ceritakan lagi di episode berikutnya? Kalian komen di kolom komen di bawah ya guys. Oke deh, thank you banget buat kalian yang udah nontonin Scary Night dari awal sampai ke penghujung acara. Nah, jangan lupa juga di like, di komen, di share and subscribe, dan aktifin tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Scary Night. So, thank you for watching and see you on my next video.